Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7334 sampai bab 7335. Ye Chen tidak pernah membayangkan bahwa ada dua orang wanita yang begitu bersikeras mengajaknya berdansa. Seorang pria setinggi 8 kaki seperti dia, tarian macam apa yang seharusnya diiringinya? Namun sebelum dia bisa menolak lagi, Gu Qihui memeluk lengannya, memohon dengan sungguh-sungguh, "Saudara Ye Chen, tolong setujui saja, ya kan? Kamu benar-benar tidak perlu menari, itu hanya seni bela diri tradisional dan aksi kawat, juga baju besi lengkap. Belum lagi tidak ada wajah yang terlihat, bahkan tanganmu akan mengenakan baju besi pembunuh khusus, tidak ada yang akan melihat bahkan satu jari pun." Tawana tahu bahwa dia tidak punya hak untuk bersikap malu-malu di depan Ye Chen, tetapi dia tetap berkata dengan ekspresi penuh harap, "Tuan Ye, Nona Gu dan saya sedang bernyanyi bersama. Jika Anda bisa tampil di panggung bersama kami, itu mungkin akan menjadi kenangan indah yang tidak akan pernah kami lupakan seumur hidup kami." "Benar sekali, Saudara Ye Chen." Tatapan mata Gu Qihui tampak serius saat dia berbisik, "Hal yang aku sebutkan di mobil, kamu tidak menyetujuinya sekarang, tapi tentunya kamu tidak bisa menolakku untuk pertunjukan ini juga?" Melihat ekspresi kecilnya yang menyedihkan, Ye Chen merasa sedikit bersalah. Berpikir tentang apa yang dikatakan Gu Qihui, bahwa pertunjukan itu hanya akan melibatkan dirinya melakukan beberapa gerakan bela diri bertopeng, dia berkata dengan serius, "Kamu benar, Nan. Sama sekali tidak boleh memperlihatkan wajah. Jika wajahku terlihat, aku akan benar-benar dipermalukan." Gu Qihui tahu ini berarti Ye Chen mulai melunak, jadi dia memeluknya dengan gembira, berkata dengan gembira, "Hebat, Kakak Ye Chen. Jangan khawatir, kami sama sekali tidak akan membiarkan wajahmu terlihat. Meskipun beberapa gerakan mungkin memerlukan sedikit koreografi, kami membutuhkan kerjasamamu." Yakin bahwa wajahnya tidak akan terlihat, Ye Chen sudah merasa lega. Melakukan gerakan bela diri bukanlah hal yang besar baginya. Hanya saja ketenaran Tawana begitu besar, jika ia menunjukkan wajahnya di konsernya, itu mungkin akan memengaruhi kerahasiaan identitasnya. Tak ada pilihan lain, ia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku setuju, beritahu saja aku panggungnya bergerak terlebih dahulu, dan aku akan berusaha bekerja sama sebaik mungkin." "Bagus." Gu Qihui sangat gembira, "Aku harus kembali dan mendiskusikan gerakan tarian spesifik dengan koreograferku, tapi jangan khawatir, Saudara Ye Chen, itu tidak akan terlalu sulit." Ye Chen mengangguk pelan, "Baiklah, kalau begitu aku akan mengikuti aransemenmu. Aku akan naik panggung untuk lagu terakhirmu, kan?" "Tepat sekali," kata Gu Qihui, "lagu ini adalah lagu yang sangat aku sukai. Liriknya tentang seorang wanita tua yang jatuh cinta pada seorang pembunuh yang gagah berani. Pembunuh itu berangkat untuk membunuh seorang penguasa yang kejam, dan lagu ini tentang perpisahan mereka yang terpaksa." Ye Chen tertawa, "Apa ini? Apakah ini tentang Jingke?" "Tidak mungkin." Gu Qihui terkekeh, "Itu hanya cerita fiksi, nanti pembunuhnya akan membunuh tiran itu dan kembali ke wanita itu, akhir yang bahagia." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Aku akan mengikuti arahanmu, apapun yang kau atur, akan kulakukan." "Hebat." Gu Qihui sangat gembira dan segera bertanya kepada Tawana, "Kapan kita mulai latihan pertama?" Tawana tersenyum dan menjawab, "Sore ini. Pertunjukannya dimulai lusa malam, jadi kita akan membahasnya sore ini, melakukan latihan yang layak besok siang, dan kemudian pertunjukannya dimulai besok malam." Ye Chen berkata, "Itu benar-benar merepotkan hari ini, berlarian kemana-mana." Tawana bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Tuan Ye dan Nona Gu punya rencana lain siang ini?" Gu Qihui tersenyum dan berkata, "Kakak Ye Chen sedang makan siang di rumahku bersama orang tuaku. Tapi kami bebas di sore hari. Tetapi kami akan mengadakan makan malam keluarga di rumahnya di malam hari. Jadi sore harinya mungkin akan sedikit sempit." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. "Jangan khawatir," Tawana tersenyum, "kalian berdua bereskan rencana untuk siang hari. Datanglah sore harinya,
Kami akan memprioritaskan waktu kalian dan berlatih bagian interaktif kita terlebih dahulu, lalu kalian bisa berangkat. Gu Qihui mengangguk pelan, baiklah. Kami akan datang setelah makan siang. Tawana menatap Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, Anda harus meluangkan waktu untuk mendengarkan lagu The Assassin. Saya mendengarkannya dengan terjemahannya, dan liriknya terasa cukup menyentuh. Ye Chen biasanya tidak terlalu tertarik pada musik, jarang mencari lagu untuk didengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk konser, selama hidupnya, ia hanya pernah menghadiri pertunjukan dua orang, yaitu Tawana dan Gu Qihui yang saat ini berada tepat di hadapannya. Tetap saja, karena The Assassin adalah lagu Gu Qihui, Ye Chen berpikir dalam hati bahwa dia pasti perlu menghafalkannya dan mendengarkannya dengan seksama. Dia bahkan tidak dapat mengingat apakah dia pernah mendengarnya pada konser terakhir Gu Qihui. Kalau dipikir-pikir lagi, dua pengalamannya di konsernya cukup lucu. Pertama kali di Jinling, di mana dia sangat gugup, takut dia akan menyatakan perasaannya di atas panggung. Yang kedua terjadi di New York, di mana dia berencana untuk menikmati konsernya dengan baik, tetapi rencananya diganggu oleh para pembunuh yang mengincar keluarga kakek neneknya. Dalam perjalanan pulang, Ye Chen menghubungkan teleponnya ke Bluetooth mobil bisnis dan mendengarkan The Assassin dari awal sampai akhir. Dia harus mengakui, lagu bergaya Cina kuno ini memiliki nuansa yang benar-benar indah. Keseluruhan adanya agak mengingatkan pada Fireworks Fadea Silly, milik Jai Chou. Namun apa yang langka dan mengesankan adalah bahwa pencipta lagu tersebut tidak menciptakan kisah tragis untuk menyentuh hati para pendengarnya. Sebaliknya, liriknya ditulis dengan akhir yang bahagia selamanya. Fireworks Fadea Silly berkisah tentang seorang wanita yang meninggal tanpa pernah melihat kekasihnya kembali. Sedangkan, The Assassin dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama tentang wanita dan cinta sang pembunuh, bagian kedua tentang keberanian heroik sang pembunuh, dan bagian ketiga tentang kemenangannya kembali ke sisi wanita itu. Membandingkan keduanya, Ye Chen lebih menyukai akhir yang sempurna dari kisah yang terakhir. Karena sejak kecil ia selalu menyukai cerita dengan akhir yang bahagia, baik dalam bentuk lagu maupun film. Melihat Ye Chen mendengarkannya beberapa kali dalam perjalanan, Gu Qihui bertanya kepadanya, Kakak Ye Chen, apa pendapatmu tentang lagu itu? Ye Chen tak kuasa menahan pujiannya, lagu ini brilian, aku sangat menyukainya. Aku suka akhir bahagia yang memuaskan seperti ini, jarang sekali ada lagu yang tidak mengagumkan patah hati, cinta tak berbalas, atau kerinduan pada seseorang yang tak mungkin diraih. Gu Qihui tersenyum, dulu aku tidak begitu menyukai lagu ini, tetapi setelah menemukanmu, aku semakin menyukainya, karena bagiku, kau seperti pembunuh dalam lagu itu. Meskipun kau meninggalkanku selama bertahun-tahun, itu semua demi membalaskan dendam orang tuamu dan membersihkan dunia dari kejahatan. Aku telah menunggumu untuk mengalahkan semua orang jahat dan kembali padaku. Ye Chen tertegun sejenak, dia tidak menyangka lagu itu memiliki makna pribadi yang begitu dalam bagi Gu Qihui. Kalau dipikir-pikir, memang ada kesamaan tertentu antara kisah mereka dan sentimen ini. Dia menghela napas pelan dan berkata padanya, Nanan, karena lagu ini sangat berarti bagimu pada tingkat yang begitu dalam, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membawakannya bersamamu. Gu Qihui mengangguk dengan penuh semangat, berkata dengan gembira, Saudara Ye Chen, Tawana punya 4 konser di Yanjing, kamu harus tampil bersamaku 4 kali. Ye Chen tersenyum dan setuju, jangan khawatir, karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan mengabaikannya. Bersambung.